Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil karim tabarukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Muttafaqun alaih. Pemirsa Al-Mustipi dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, alhamdulillah, kucuran nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang selalu menganugerahi kepada kita di pertengahan akhir Ramadan. Semoga kita selalu diberikan curahan, maghfirah, barokah dan inayahnya di setiap saat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak terasa Ramadan tinggal menghitung hari akan meninggalkan kita. Namun mari kita semuanya berlomba-lomba fastabiqul khairat di 10 malam terakhir untuk memburu Lailatul Qadar. Salawat bermahkotakan salam selalu tercurah kepada paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur au minadh dhalalati ilan huda. Pemirsa Al-Mustipi dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada sore hari menjelang maghrib kita akan membahas tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini telah diberikan contoh olehnya ketika untuk mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor di zamannya. Setelah ada model daripada baginda Rasulullah, maka kita sebagai followernya, sebagai umatnya, maka penting bagi kita untuk mengikuti dan mencontohnya. Ala kulli hal, pada bulan Ramadan kali ini kita pun diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu memberikan hadiah, infak, sedekah terbaik kepada kerabat kita, kepada sanak famili kita, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, wabil khususil khusus kepada yatim piatu dan kaum duafa, yang mana Ramadan ini dijadikan momentum untuk kita memperkuat tali silaturahmi atau tali ukhuwah Islamiyah. Pada era seperti sekarang ini, apalagi di zaman pandemi, ketika tangan kita tidak bisa mengulurkan panjang, artinya memberi, setidaknya lisan kita panjang untuk mendoakan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita. Banyak cara untuk mempererat tali silaturahmi atau mempererat ukhuwah Islamiyah. Salah satunya adalah saling memberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, tahaddu wa tahabbu. Kalian harus saling memberikan hadiah. Hadiah ini berupa cenderamata, atau memberikan kenang-kenangan, atau memberikan ilmu, pikiran, ide, gagasan, dan yang lainnya. Maka akan timbul rasa saling mencintai. Pemirsa Al-Mustipi yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari setiap mukmin itu untuk saling bersaudara. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu bersaudara. Namun berhubung di negeri kita tercinta Indonesia banyak keanekaragaman budaya, suku, bangsa, bahasa, begitupun dengan agama, heterogen sifatnya, maka di sini adalah sifat hubul basyariyah, mencintai sesama manusia. Ketika kita mempererat tali silaturahmi satu dengan yang lainnya, maka dijamin oleh Rasulullah SAW kita akan diberikan rizki yang barokah. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Zakaria Syaraf An-Nawawi berbunyi, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyabsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin diberikan keleluasaan baginya rezeki, wa yunshalu fi atharihi, dan diakhirkan, artinya dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka dia harus mempererat tali silaturahmi. Dengan cara tali silaturahmi, dari tadinya kita putus, tidak ada kontak, tidak ada bertatap muka, tidak mujalasa, tidak bermuajahah, maka dengan wasilah silaturahmi kita bisa saling cinta, mencintai. Kita bisa ada sayang, menyayangi. Kita dari tolong menolong. Wabil khusus di bulan Ramadan ini dijadikan ajang oleh kita untuk silaturahmi kepada sanak famili kita yang dekat maupun yang jauh, baik itu saudara sekandung maupun yang tidak. Bagaimana yang tidak? Nah, ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ekonominya di bawah, maka kita sebagai umat muslim yang beriman tergerak hatinya untuk memberikan sandang, pangan, papan, ataupun ya seminimalnya diberikan zakat fitrah atau diberikan sembako. Karena supaya apa? Ini sebagai bukti kita sebagai umat muslim yang menjalin tali silaturahmi. Ikhwa fillah rahimakumullah. Rasulullah SAW memberikan percontohan kepada kita kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan semuanya, anak, istri, kekayaan, harta, jabatan, pangkat, semuanya ditinggalkan demi mengikuti baginda Rasul. Tapi disambut oleh kaum Ansor dengan begitu bahagianya, dengan begitu penuh dengan rasa sukacita. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah. Ketika punya harta banyak, kaum Muhajirin diberi. Punya istri 2, diberikan 1. Begitupun anak familinya, semuanya. Supaya timbul rasa ukhuwah Islamiyah yang kuat. Pertanyaannya, apakah umat Islam di era milenial seperti sekarang ini ukhuwah Islamiyahnya kuat? Menurut saya sekarang sudah mulai memudar. Karena apa? Rasa kasih sayang, rasa manusiawinya sudah luntur. Mereka lebih sibuk dengan dunia masing-masing. Mereka sibuk memikirkan keluarganya ketimbang orang lain. Padahal Rasulullah SAW tidak mengajarkan demikian. Harusnya kita sebagai seorang muslim bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum bin nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap orang lain. Maka dari itu, ikhwah fillah rahimakumullah, momentum Ramadan ini dijadikan untuk menaikkan level keimanan kita, untuk memperkuat tali silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dari tadinya saling benci-membenci,
saling cinta mencintai. Dari tadinya sering mengolok-olok, menghina, mencaci, memaki, kita jadikan rasa saling sayang, menyayangi, nasihat menasehati. Karena ketika kita dijadikan oleh Allah seorang muslim yang beriman, ad-dinun nasihah, agama ini dijadikan momentum untuk sering memberikan nasihat. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ketika kita saling nasihat menasehati, maka timbullah rasa kasih sayang dan rasa saling tolong menolong dalam agama Allah. Pemirsa Al-Mus TV dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Ukhuwah Islamiyah bisa dijadikan satu tolak ukur apakah umat muslim bisa berada di garda terdepan atau makin mundur. Semakin kuat ukhuwah Islam, semakin kuat ukhuwah muslim, maka dari tahun ke tahun tidak menutup kemungkinan 5 atau 10 tahun ke depan kita akan menjadi warga negara atau agama menjadi percontohan di seluruh dunia. Bahkan di beberapa negara yang kita bisa temukan, rasa tasamuh atau rasa toleransi yang ada di negara kita ini lebih besar ketimbang di negara orang lain. Karena negara Indonesia ini berhubung syu'uba wa qabaila, banyak suku, banyak ras, banyak bahasa. Tapi tujuannya bukan itu. Allah menciptakan kita satu sama lain lita'arafu, untuk saling mengenali. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Melayu, suku Manado, dan suku-suku yang lainnya. Tujuannya satu, diciptakan oleh Allah, lita'arafu, untuk saling mengenali. Tidak menutup kemungkinan kita memiliki jodoh orang Kudus. Tidak menutup kemungkinan kita memiliki jodoh orang Batak. Tidak menutup kemungkinan kita pun bisa berjodoh dengan orang Sunda atau orang Jawa. Karena Allah menciptakan berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, hanya untuk satu, untuk lita'arufu, saling mengenali. Setelah kita saling mengenali, kita akan ada ikatan, rabithah, ada alaqah. Rabithah batiniyah aqwa min rabithah jasadiyah. Koneksi batin itu lebih kuat ketimbang koneksi jasad. Terlebih ada koneksi jasad dan koneksi batin. Mengapa seorang ibu terhadap anaknya lebih kuat koneksinya ketimbang seorang ayah? Karena anak ada ukhuwah, ada ikatan di dalam rahimnya selama 9 bulan 10 hari. Rasa marhamah, rasa kasih sayang seorang ibu beda halnya dengan seorang ayah. Walaupun ada ayah rasa kasih sayang sama seorang anak, tapi tidak seperti ibu. Maka ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada baginda Rasul, siapa yang harus dimuliakan? Ummuka, 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 summa abuka. Ibumu, 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 lalu ayahmu. Nah, ini ada kekuatan batin, rasa kekuatan cinta yang luar biasa dari seorang ibu. Bagaimana kalau kita misalkan ada rasa cinta terhadap sesama yang lain, begitupun kita terhadap orang lain, bisa timbul rasa kasih sayang, rasa mencintai, karena dijalin ukhuwah Islamiyah. Maka dari itu, ikhwah fillah rahimakumullah, momentum Ramadan ini kita jadikan sebagai ladang untuk menaikkan level keimanan dan level ukhuwah Islamiyah kita kepada sesama, begitupun terhadap orang lain. Hablum minan nas wa hablum minallah. Agar kita dijadikan hamba Allah yang bisa memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup, begitupun dengan ciptaannya. Irhamu man fis sama, irhamu man fil ard, wa irhamukum man fis sama. Cintailah yang di bumi, maka akan mencintailah kepada kalian yang di langit. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.